seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Salah. Padahal peduli. Kalau Tuhan tidak peduli, saya mau beritahu ini, kita kupas secara ringan. Kita ini orang berdosa yang dicari Tuhan, makanya dia datang ke bumi. Betul kan? Aku datang untuk mencari orang-orang berdosa, bukan orang-orang benar. Saudaraku yang terkasih, pada segmen video ini saya mencoba menjawab keresahan teman-teman dalam perkara doa. Doa itu dicanangkan di semua tempat, bahkan tidak di tempat-tempat yang formal. Maksud saya tempat ibadah. Di tempat peribadatan, teman-teman masuk sebagai jemaat atau apapun, doa bareng, ya, dipimpin oleh pembinanya dari mimbar yang disebut pendeta dan atau pastor atau siapapun itu. Tapi yang jelas mereka adalah penatua, ya, sudah tua pengalamannya di bidang rohani tentu, maka memberikan banyak masukan kepada saudara-saudara semua sebagai jemaat. Nah, yang akan saya telisik di sini, yang akan saya coba kupas di sini adalah tentang keresahan teman-teman pada masalah doa. Karena apa? Mereka mengatakan kepada saya bahwa kan Pak Pendeta, di gereja sudah dicanangkan, kalau ada masalah dalam hidupmu, sepahit apapun itu, serumit apapun itu, seberat apapun itu, berdoa saja kepada Yesus. Tuhan Yesus itu mau loh, ya, menangani masalahmu. Saya tidak melihat kesalahan di situ. Semua baik-baik saja. Demikian juga kalau misalnya masalah itu di breakdown, masalah sakitnya di keluarga, sakitnya saudara-saudara satu klan, satu keluarga besar misalnya, bukan keluarganya dia sendiri, sakitnya sahabat, kita bicara penyakit ini, dan atau mungkin masalah belum dapat pekerjaankah itu, ya, sudah berkali-kali mengajukan lamaran sampai terasa lelah lalu diam. Dan atau mungkin sudah bekerja cuman penghasilannya kurang memadai dibanding dengan pengeluaran yang terjadi dalam keluarga itu setiap bulannya, masih kurang pas, ya, masih kurang penghasilan itu. Dan atau masalah keturunan, sudah sekian lama menikah, ya, kemudian kok belum dikaruniai putra atau putri. Lalu masalah perdebatan-perdebatan, masalah keributan-keributan, ketidaksesuaian suami istri, dan mungkin dibumbui lagi anak-anak yang tidak bisa diatur, dan sebagainya. Nah, menyangkut masalah uang ada lagi. Pernah meminjam, tapi hanya bisa berlangsung, kewajibannya dibayar, mungkin tenor pinjamannya itu 6 tahun atau mungkin 9 tahun, saya tidak tahu, itu urusan kalian. Tetapi di bulan yang ke-7 atau di bulan yang kesekian, di tahun pertama sudah mulai dia berguncang, sudah mulai tidak bisa dibayar. Lalu mulai kesulitan mencari ini, bagaimana caranya menutup kekurangan supaya si tunggakan tadi tidak menjelma lagi bunga dari situ yang baru, sehingga ujung-ujungnya ya sudah terlambat dikenakan bunga lagi, akhirnya bunga tadi berbunga lagi. Ini rumit, Bapak Ibu Saudara, dan inilah yang terjadi dalam kerukunan kehidupan masing-masing keluarga. Oleh karena itu bermunculan perkataannya, kenapa ya gereja bilang kalau ada masalah berdoa saja nanti Tuhan Yesus jawab. Saya ulang lagi, tidak salah. Dia berangkat dari perkataan Yesus yang mengatakan, jika ada keinginanmu apapun itu, mintalah kepadaku dalam namaku dan berdoalah. Percayalah kamu telah menerimanya, maka itu akan kau dapatkan. Jelas dinyatakan di catatan Markus 11 ayat 24. Tetapi yang melandasi semua itu supaya doa tadi bisa didengar,
ya oleh Tuhan yang wujudnya adalah roh, bukan daging. Dan Tuhan sangat-sangat peka. Maka dikatakan juga di dalam Alkitab bahwa Allah itu melihat isi hatimu. Di situ dulu ya, kita geser lagi. Kalau kita nih berbual-bual berbohong, kalau kita berdusta-dusta di hadapan Tuhan, kehidupan kita tidak bagus, Tuhan tahu loh. Tuhan tahu isi hatimu. Jadi tidak bisa lari ya. Yang berikut, bahwa Tuhan melihat imanmu. Benarkah Anda percaya sungguh-sungguh kepada Kristus? Benarkah Anda itu mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Kata iman di sini mempercayai yang tidak kelihatan, yaitu Allah itu sendiri. Tapi kalau saudara percaya kepada benda-benda dunia itu ada uang misalnya, ada motor atau mobil atau sepeda dayung, ada rumah dan sebagainya, ada baju, ada tas, ada jam, itu kan bisa dipegang, bisa dilihat, ya toh, aromanya bisa dicium. Itu benda yang kita percaya dengan versi kata percaya untuk dunia. Tetapi kalau kita mempercayai yang tidak kelihatan, yang namanya Tuhan kita sebut-sebut sampai setua ini kita, itu namanya iman. Supaya tidak hiruk pikuk ini kita, apa sih percaya? Kadang-kadang jadi overlap. Kita harus punya iman percaya kepada Kristus. Saya tidak bisa menyalahkan yang mengatakan itu. Mungkin kurang ditengarai bahwa iman itu sendiri adalah percaya kepada yang tidak kelihatan. Sekali lagi saya katakan, percaya kepada benda-benda yang kita lihat dalam hidup, cukup percaya saja. Atau misalnya, saya kalau ke Jakarta dari Medan, ketimbang saya naik kapal laut, lebih lama dia. Nah, kalau saya naik pesawat terbang, hanya 1,5 jam sampai 2 jam, kira-kira begitu ya. Lalu saya percaya bahwa kalau saya bayar tiket pesawat Garuda misalnya sekian juta, saya sampainya berangkat jam 7 sampai jam 9 di Bandara Soekarno-Hatta. Lah kalau naik kapal laut, paling tidak dia mungkin 3 malam 2 hari kan, lebih lama. Jadi saya percaya karena saya bisa lihat dan saya dengar orang-orang juga yang ngalamin ngomong, Pak Binsar naik pesawat aja, lebih singkat. Stop sampai di situ, kita geser kata percaya itu menjadi iman. Lah kepada Tuhan. Sudahlah diobrol terus ini perkara masalah Tuhan. Kita beragama itu Tuhan ada di situ. Lalu kok sulit sekali percaya dari semua pengajarannya. Yang paling sederhana, kasihi ayah ibumu. Kasihi. Itu banyak dalam kehidupan di sebelah-sebelah kita yang tidak mengenal Tuhan, baku ribut. Ya, anak-anaknya tidak mengasihi ayah bundanya. Ribut. Gitu. Keras kepala, tidak bisa diatur. Ini sudah konflik. Sebenarnya kalau roh Tuhan bekerja di dalam, ya katakan kita mengimani Tuhan ada di dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, tidak mungkin sangat-sangat rewel. Orang tuanya dihujat, orang tuanya dimaki, ini udah brutal, ini udah barbar. Sebaliknya hubungan suami istri pun tidak terlalu apik, saling tuding, saling maki, saling hujat, kalau perlu saling pukul yang disebut KDRT. Nah, ini sebenarnya tidak terjadi kalau kita ini mengimani Tuhan Juru Selamat, Tuhan yang akan menyelamatkan keluargamu. Bukan hanya masalah duit, kan gitu. Ya Tuhan juga yang akan memberikan kepadamu kesehatan berkepanjangan terus menerus, kan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kenapa saya sampai detail begini ngomong menyampaikan ini? Karena banyak di luar sana semuanya mengerang-ngerang. Kenapa, apa Tuhan itu tidak dengar? Semakin liar, semakin salah, semakin tersesat. Kok Tuhan tidak dengar? Dengar. Bahkan yang kita nggak ngomongin itu, apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan tahu. Kalau kita bilang dengar tadi, berarti suara kita yang didengar. Ya, Tuhan itu tajam pendengarannya, Maha tahu. Nah, dalam hati kita saja, kita ini menghujat, misalnya ya, menghina keberadaan Tuhan yang menyelamatkan jiwamu dan keluargamu. Tuhan sangat tahu. Oleh karena itu mungkin kita tidak sadar begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya nggak ngomong apa-apa tentang Yesus. Saya baik-baik saja.
Tetapi isi hatimu kan tetangga nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu. Hatimu sedang bertentangan dengan roh Tuhan. Itu Tuhan tahu. Makanya terkadang banyak berkata begini, saya lupa, nggak pernah menyakiti orang. Iya, nggak maki-maki orang. Tapi tidak kamu terima posisimu saat ini seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Salah. Padahal peduli. Kalau Tuhan tidak peduli, saya mau beritahu ini, kita kupas secara ringan. Kita ini orang berdosa yang dicari Tuhan, makanya dia datang ke bumi. Betul kan? Aku datang untuk mencari orang-orang berdosa, bukan orang-orang benar. Sampai di situ tangkap dulu. Makanya ketika kita pengen dekat dengan Tuhan, pelajari semuanya firman-Nya, pelajari semuanya perintahnya, pelajari semuanya nasihatnya, pelajari semuanya arahannya. Jadi jangan seperti yang dikatakan di luar tadi, beredar dengan sangat luas ya, masif. Kalau ada apa-apa bilang ada sama Yesus, berdoa aja deh kamu. Nah, seolah-olah berdoa itu cukup ngomong lalu Tuhan akan tanggapi. Enggak. Kita dulu, jiwamu dulu perbaiki, hatimu bersihkan, imanmu benerin. Kalau ini hal tidak baik bagi Tuhan, maka dikatakan kalian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ambil kata berkenan karena Allah berkata kepada Kristus di Sungai Yordan saat setelah dibaptis, engkaulah anakku. Perhatikan, dimeteraikanlah Yesus itu kepada dunia terdengar ya, karena di sana ada Yohanes Pembaptis punya, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu aku suka, aku cinta, aku sayang, aku percaya, aku berkenan. Sekarang pindah ke kita. Kita kan sama dengan Yesus, punya daging, punya rasa lapar, yo ngantuk, ya capek, ya segalanya sama karena berdaging. Ya, hari ini Yesus sudah dalam kemuliaan Tuhan, sudah di alam roh lagi. Asalnya di alam roh, masuk di dunia, mengajar kita semua supaya bertobat, tidak berdosa. Pulang lagi. Dan dikatakan kelak akan diutus oleh Bapakku demi namaku, roh kebenaran. Itulah Roh Kudus yang sekarang berputar di antara kita yang hidup di bumi ini. Siapa yang mau menerima kehadiran Roh Kudus di dalam jiwanya, dialah menjadi orang percaya dan orang benar, yang setiap doanya akan dijawab oleh Bapa di dalam surga. Itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang selama ini bersungut-sungut, yang katanya kenapa ya, bukan. Dan juga jangan hakimi dirimu. Ya, teman-teman hanya kurang belajar, kurang waktu membaca firman Tuhan. Saya mau katakan kita beruntung hari ini, karena sudah dalam era digital. Firman itu nggak dalam buku lagi yang besar-besar dibawa ditenteng-tenteng kemana-mana, bukan. Ya, sudah ada di semat ya. Kalau kita cari di Play Store ada Alkitab, buka, atau install, atau download dan install dan buka. Setiap hari bisa dibaca. Kalau lagi-lagi, kalau saudara mau dan sadar bahwa hidup kita itu di tangan Kristus. Ya, ada yang mengamini ini enggak? Bahwa hidup kita ini di tangan Tuhan. Pernah lihat banyak peristiwa, orang kaya, duitnya banyak, pangkatnya gede, entah itu jenderal. Saya tidak menyebut nama orang ya, saudara sudah lihat, menyimak di TV, apakah itu jabatannya menteri dan apalah, aku tidak peduli. Tapi kalau duitnya pun banyak, duit tidak menjamin umurnya jadi panjang, kan enggak? Bahkan terlibat dengan berbagai perkara karena terjadi pelanggaran. Jangan kumpulkan harta duniamu berkelimpahan, nggak ada gunanya. Itu akan menjadi perseteruan dalam hidupmu di bumi. Tetapi kumpulkan harta surgawi. Apa itu? Segala yang diserahkan oleh Bapa di dalam janji firman-Nya kepada kita. Orang-orang percaya itu punya tanda, kata Yesus begitu. Apa tandanya? Dapat mengusir setan demi namaku. Bahkan dikatakan lagi, orang-orang percaya itu dapat dan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Apa itu? Menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mentahirkan yang kusta, mengusir semua roh setan. Bahkan diperintahkan, jadikan seluruh bangsa di bumi menjadi murid-muridku. Saudara, pernah dengar itu? Kalau belum pernah, bersukacita. Video ini membangun dan menjadikan sebuah pernak-pernik yang penting bagi saudara bertumbuh di dalam iman.
Tinggalkan dosa, tinggalkan semua yang berkaitan dengan hal itu yang dibenci oleh Tuhan, masuk dalam kemuliaannya. Dengarkan semua perintahnya, pelajari, pahami, imani, lalu bertindaklah sesuai firman, menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan saya, adakah yang sulit? Mungkin teman-teman yang nonton, sulit sekali ya Pak Binsar. Tergantung motivasi hidupmu. Kalau saya kasih pertanyaan besar, mungkin sama-sama sulit kita menjawab. Sama-sama kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini hidup keluar dari rahim emak kita masing-masing ngapain? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, taruh di kolom komentar. Mungkin saudara hendak memperkaya diri, iya silakan dijawab. Tadi kan sudah saya katakan, tidak diizinkan mengumpulkan harta dunia. Tuh Pak, orang Kristen banyak yang kaya. Iya loh, saya kan ngomong yang dikatakan Tuhan. Kalau Anda menjadi orang kaya dengan jalan yang keliru atau sesat, bisa saja. Kan banyak itu orang Kristen yang jalannya sesat. Jadi kaya dia. Tapi ujung-ujungnya tidak baik. Kalau tidak dia yang menerima hukum dari keilahian, dari Allah yang begitu kudus dan begitu suci, mungkin keturunannya akan diincar oleh hukum-hukum Tuhan. Nggak takut. Nggak takut. Orang yang takut kepada Tuhan, di sana bermula tumbuhnya iman karena rasa takut. Dan sangat-sangat diperlukan Tuhan itu, kita mentergantungkan hidup kepadanya. Maka dikatakan tetaplah berdoa. Nah, oleh karena itu sobat, supaya tidak menjadi sesuatu yang berkeliaran dalam pikiranmu bahwa kenapa ya Tuhan, sekarang terjawab ya. Jadi perbaiki dulu kepribadianmu, perbaiki dulu hatimu, perbaiki dulu imanmu. Masih banyak tugas memperbaiki ini. Ya, untuk keluar dari ranah dosa tidak mudah. Teman-teman yang suka merokok, wah doyan, sulit itu lepas. Karena teman-teman lain mengakui, saya susah Pak melepaskan rasa terus ingin merokok. Iya, tapi kan tidak pernah dimulai. Coba mulai melepas satu-satu. Kalau mungkin sehari 1 bungkus, 12 batang, kurangi. Tidak lagi 12, tapi Anda hisap itu tinggal 10. Sampai minggu depan Anda tinggal menghisap 5 batang saja. Sampai kesudahannya Anda akan membenci itu rokok. Satu, pertimbangan logikanya, itu duit dibakar-bakar. Katakan harga rokok itu mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin 25.000, oke lah yang paling rendah. 25.000. Kalau 1 bungkus 1 hari, 10 hari, 1/4 juta. Kita ngomong juta biar keren. 250.000 Bapak Ibu. Coba serahkan uang ini kepada istrimu supaya dimasak makanan-makanan yang bergizi untuk anak-anakmu dan dirimu. Keren. 10 hari sekali potong ayam ya, nggak masalah. Itu pengganti rokok. Kan lebih bermanfaat ketimbang dia dibakar nggak jelas mulai apa. Tapi ada yang menjawab juga sih, memang dia doyan ya, doyan merokok. Pak, saya kalau nggak ngerokok tidak muncul inspirasi. Lagi-lagi tersesat. Ya kenapa harus dibakar rokoknya? Ditelan saja, dikunyah. Ya kalau nggak ditumbuk halus-halus tuh, tembakau kan dia, tembakau. Kasih gula kalau perlu dengan madu apalah gitu, lalu dikunyah-kunyah, telan supaya nggak ada yang jadi asap. Betul? Kalau bisa merubah hidupmu. Nah ini kan enggak. Yang iya pengeluaranmu bertambah dan sia-sia. Paham ya? Nah itu dosa kan. Kenapa saya katakan dosa? Karena dia akan merusak tubuhmu. Coba, seluruh rokok dikasih simbol bahwa dia mengancam kesehatan saudara. Rokok itu ada simbolnya, ditaruh oleh negara. Tapi orang-orang yang tetap doyan, silakan aja, kan tidak bisa dilarang, itu duitmu kok. Ya, pemerintah menjaga kesehatan masyarakatnya. Tapi kalau masih juga, ya sudah, ini kayak lingkaran setan ini. Dihisap ada yang jawab, Pak saya beli rokok karena pabrik rokok jalan terus. Ya sudah, kalau itu kita bahas nggak ada habis-habisnya. Kita mau narik benang merahnya dari mana? Nasihat Tuhan, pelihara kesehatanmu, karena tubuh itu lebih penting dari apa yang hendak kau pakai. Untuk kau pakai menenangkan pikiran, merokok, buang itu, karena tubuh itu lebih penting. Nah kalau itu tidak dihisap, Anda lepas dari penyakit paru-paru kah itu, penyakit ya yang lain-lain, saya tidak paham ya. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara.
Nah, jadi sudah terjawab ya. Tuhan tidak salah. Yang salah kita. Tidak buru-buru kita sedang menghampiri Tuhan. Ya kan? Kalau memang dikatakan berdoalah kepada Tuhan bila ada masalahmu, memang ada ayatnya. Hai engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, akan kugantikan bebanmu dengan kelegaan. Tahu lega nggak? Lega, bebas, nyaman. Ruang untuk bekerja sempit, nggak nyaman dibanding dengan ruang bekerja di kantor itu yang lega, longgar, bernapas bebas, nggak sempit-sempitan gitu. Bapak Ibu Saudara, kelegaan. Supaya penuhlah sukacitamu. Saudara lihat itu, Tuhan menginginkan kita bersukacita dalam hidup ini, tidak bersungut-sungut, tidak bawel, ya, tidak mengatakan Tuhan kenapa saya hidup seperti ini. Wah, saudara komplain atas kesalahan saudara ya, Bapak Ibu. Ya, jadi saya perlahan-lahan mengajak. Tuhan Yesus juga tidak marah-marah seperti firman yang berkata bahwa pakai kata jika ya. Jika kamu binsar tinggal di dalam aku, ya, biarlah kepada saya itu, jika kamu binsar tinggal di dalam aku dan firmanku itu sendiri tinggal di dalam dirimu, maka mintalah apapun itu kepadaku di dalam namaku, akan kuberikan kepadamu. Nyaman? Itu dia. Tapi, nah itu tadi. Tapi kita harus tinggal di dalam kasih Kristus. Artinya kita tidak hidup sembarangan dan serampangan. Ya, tidak. Kita menghormati sesama, ya. Kita penuh dengan sukacita melihat sesama, menghargai pikiran sesama, begitu. Begitu kasih. Dan ditambahkan tadi, firmanku tinggal di dalam dirimu. Artinya apa? Pengajaran Kristus itu menjadi sebuah pedoman saya melangkah dalam hidup, keluarga saya dan anak-anak saya. Supaya tidak, lagi-lagi tidak barbar. Karena misalnya dikatakan oleh firman Tuhan, jangan ambil yang bukan hakmu, yang bukan milikmu, yang bukan bagianmu. Tetapi orang justru lebih enak doyan mengambil yang bukan haknya, yang namanya korup, yang namanya mencuri. Kan daripada beli, mendingan dicuri. Nah, itu diambil. Pertanyaan saya, pelanggaran? Yes. Di dunia lalu lintas pelanggaran sedikit saja, salah membelok, salah parkir, ditilang. Saudara, saya tidak ngomong Tuhan Yesus menilang, bukan. Tapi dicatat di dalam perilakumu sebelum kita pulang ke rumah Bapa akan ditanya, yang saya ajarkan itu bagaimana nggak kamu lakukan? Nah, bagaimana jawabnya? Jadi karena kita tidak pernah membayangkan hidup besok yang dijanjikan Yesus, orang-orang percaya kepadaku, dia akan hidup bersamaku di rumah Bapa dan akan satu perjamuan. Oh, haleluya. Menyenangkan sekali janji itu. Tetapi karena kita berpikir tentang semua pergumulan di bumi dalam hidup ini, dan duit, dan pangkat, dan jabatan, kewenangan, kekuasaan, dan apalah itu yang menyenangkan jiwamu, nah itu semua nafsu kedagingan, saudara. Anda tidak punya nafsu rohani yang dikatakan jika kamu lapar dan haus akan kebenaran, kau akan datang kepada Kristus, supaya setiap doamu akan didengar dan akan dijawab menjadi sebuah kenyataan dan realita. Apapun yang ada dalam pikiranmu, sentuh Tuhan dan katakan aku percaya, doaku kau dengar. Artinya yang kita minta akan dijawab oleh Tuhan. Makanya di Markus 11:24 jelas dikatakan, jika ada keinginanmu sesuatu apapun itu, mintalah dan doakan. Berikutnya kalimatnya, percayalah kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Nah Bapak Ibu, supaya ayat ini hidup, supaya ayat ini menjadi kenyataan, bukan abal-abal, dan ini adalah benar, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Semua yang dinyatakan oleh Kristus pengajarannya adalah menuju kita hidup dan keselamatan, supaya kita sampai ke rumah Bapa bersama dan Kristus, satu perjamuan, dan kehidupan kita di dunia yang fana ini selamat. Karena apa? Roh Kudus memimpin hidup Anda dan anak cucu cicit Anda kemudian hari. Sampai di sini dulu, selamatkan dirimu, bertobatlah supaya Tuhan berkenan bagi hidupmu. Saya Binsar,
Amit mundur. Terima kasih sudah bersama dengan saya. Lalu jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman, share, kemudian like, dan subscribe supaya Anda menjadi pelanggan. Besok ada video yang terbaru akan langsung datang kepada Anda sebuah notifikasi di pihak YouTube bahwa video kita sudah terbit yang terbaru. Jadi Anda tidak usah nyari-nyari lagi. Edisi berikutnya akan dibantu oleh YouTube menyampaikan notifikasi kepada saudara yang pernah menonton sekarang dan menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.